Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya YouTuber low cost dalam ini ya, rangkaian touring pada hari ini, pada tanggal 28 Juli 2022 ini. Akhirnya dalam rangkaian touring ini saya sempatkan untuk melintas di daerah Lumajang, tepatnya di daerah Kelakah. Bener Pak Nanang ya? Randu Agung. Cuman di sini kan Randu Agung ya. Cuman tadi kan saya lewat Kelakah, Pak. Iya, lewat. Masa lewat ini Afrika. Lewat Kelakah terus ke Randu Agung karena deketan, bersebelahan. Ini Kelakah ini kecamatan atau Kecamatan? Randu Agung juga kecamatan. Oh gitu. Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang, betul. Karena saya bukan orang Lumajang, jadi saya kurang paham. Tapi setidaknya hari ini saya paham. Jadi di sini nama kecamatannya adalah Randu Agung. Oke, kita sempatkan untuk berhenti di tim karapan sapi yang sempat menghebohkan dunia perkerapan sapi di Pulau Madura. Bikin gila, gedek-gedek semua para pemilik tim karapan sapi yang ada di Pulau Madura. Tak lain dan tak bukan Bapak Nanang, pemilik tim karapan sapi Roket Jawa. Betul Pak Nanang? Betul. Kenapa kok gak dinamakan Roket Afrika, Pak? Karena ada di Jawa ya. Coba ada di Afrika mungkin Roket Afrika gitu ya. Oke, kita langsung sapa Pak Nanang. Kalau kita ketemu di lapangan sering Pak Nanang ya? Iya, sering. Tapi Pak Nanang kalau di lapangan beda deh. Pemalu dia. Tapi kalau sini nggak beda. Pak Nanang, ya. Apa kabar nih? Ya, alhamdulillah sehat. Seneng nggak saya datang sini? Ya, senang. Seneng lah. Ini jauh-jauh dari Madura loh. Kurang lebih, jadi kita berangkat jam 12 nyampe jam 6, berarti sekitar 6 jam ya. 6 jam mana? Ya, 6, kurang lebih 6 jam. Alhamdulillah. Dan saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Nanang selaku pemilik tim dari Roket Jawa. Kali aja saya dapat informasi yang belum diketahui oleh teman-teman nih. Pak Nanang. Ya. Pertanyaan pertama nih Pak Nanang, saya tertarik dengan nama yang namanya ini Roket Jawa nih Pak Nanang. Ini asal muasalnya ceritanya Roket Jawa kok ditetapkan nama sebuah tim, itu awalnya dari mana sih Pak Nanang? Ya, dari itu yang ngerawat itu. Anak-anak lah, semua kru di sini. Menentukan Roket Jawa. Dikasih nama Roket Jawa. Harapannya melesat seperti roket mungkin. Ya. Terus kenapa Pak Nanang kok langsung setuju? Kan maaf nih, Pak Nanang kan Pak Bosnya. Kan Pak Bos ini yang harusnya menentukan, Bu, bukan Roket Jawa, mungkin Apollo Jawa atau apa gitu loh Pak Nanang. Emang langsung setuju, soalnya kan cocok lah kayaknya. Cocok ya Pak Nanang. Atau mungkin Pak Nanang sebelum menentukan Roket Jawa, Pak Nanang punya nama sendiri sebelumnya, mungkin nih, mungkin. Nggak ada. Jadi intinya pasrah ya sama teman-teman ya, perawat di sini ya. Nah, ini Pak Nanang, mulai tahun berapa disematkan nama Roket Jawa ini? Apa baru kemarin tahun 2021 atau gimana Pak Nanang? 2020. Oh, berarti 2 tahunan ya sekarang ya? 2 tahunan lah. Nah, 2 tahunan. Awal muasal sapi yang diberi nama Roket Jawa itu dari mana sih Pak Nanang? Yang satunya yang dari Sepo Gembol. Nah, satunya dari Banyulangit. Satunya yang mana? Pemager apa dekat Pak Nanang? Pemagernya yang dari Banyulangit. Oh, dari Pak Edi. Haji Edi. Yang baru umroh Pak Edi. Pak Haji. Itunya apa? Sem-semnya nggak kebagian kita. Kebagian nggak sama? Kebagian. Saya nggak kebagian. Nggak apa-apa lah. Cuma kebagian brokahnya aja ya. Nah, ini Pak Nanang, dari Haji Edi, itu kalau boleh tahu nih ya, kalau nggak mau dijawab sih nggak apa-apa sih ya. Itu dapat harga berapa sih Pak? 55 itu yang pemagernya. Pemagernya 55 juta, terus penekatnya? 25. 25. Ya, cuman masih kecil itu. Segini Pak? Oh enggak ya, bukan ya? Enggak, maksudnya peliharannya masih kecil. Masih empe ya, masih bayi ya? Iya. Nah, ini awal-awal langsung, apakah langsung juara di Jawa atau masih dalam proses atau gimana Pak Edi? Ya, pertama itu ya dibawa itu ke lapangan Murtaci. Cuman kalah di sana. Sebentar, berarti dapat langsung dibawa ke Madura? Langsung ke Madura. Wah, ini curiga nih. Apakah Anda memang mau menghancurkan tanah Madura? atau biasanya kan begini teman-teman. Jadi kalau Jawa tuh main di Jawa dulu, main di Jawa, nanti kalau baru menang bagus, baru main luar pulau. Ini
Ini Pak Edi langsung punya percaya diri, langsung dibawa ke Madura. Ini motivasinya apa sih Pak Edi? Atau memang rencana saya hancurkan di tanah Madura atau Enggak. Sebentar, apa? Pak Edi, Pak Nanang ya? Dimarahin, nggak apa-apa. Ini dimarahin sama ibu. Nggak ada kata-kata, ini asli nih, dimarahin. Pak, ya saya ke Pak Nanang. Ini motivasinya apa sih Pak Nanang? Ya, Kok langsung main ke Madura tuh? Ya lihat larinya itu mampu lah bersaing di sana. Punya keyakinan ya? Punya keyakinan. Larinya waktu itu di mana? Di Lapangan Duren. Duren. Panjangnya berapa sih lapangan Duren? Pak Nanang? Kalau nggak salah. Bener ya Pak Nanang kan? Iya, Pak Nanang 215 itu. 215. 215. Lumayan ya. 215 kurang 10 meter dari Pulau Madura ya. Iya. Kalau di Pulau Madura bukan hampir ya. Hampir rata-rata di atas bukan di atas 225 standarnya. Waktu itu speednya dapat berapa Pak? Hampir Pak Edi lagi nih, Pak Nanang. Kanannya 76, kiri 73. Waktu itu tingginya berapa sih sampai itu? Masih 107 apa kalau nggak salah. Berarti sudah masuk full B sebenarnya ya? Ya, full B. Awal punya itu? Ya bukan kecil Pak Nanang. Full B cuman di sana nggak masuk udah. Nggak diterima di full B-nya. Masuk A? Masuk. Kalau di Madura waktu itu? Di Madura, di Asam Manis itu. Oh, awalnya main di Asam Manis. Asam Manis. Langsung atas nama Pak Nanang atau atas nama orang lain nih waktu itu? Ajedi. Oh, jadi. Pinter jadi ya. Beli pakai nama. Kenapa gua pakai nama sendiri? Kan sudah dibeli sampean nih ceritanya. Iya, cuman di sana lebih senior lah. Oh, senior. Hargai. Oh, gitu. Nah, setelah itu waktu pertama punya langsung main ke Madura. Kalah. Keduanya nih main di mana? Madura lagi. Yang ke Madura, iya. Di Gulpung itu. Di Gulpung. Oh, pas langsung juara. Murtaci lagi. Murtaci lagi. Murtaci Tempuran. Ibu bilang Tempuran. Jadi Murtaci. Nah, Asam Manis. Cuman kalah lagi. Kalah lagi. Nggak patah arang nih. Padahal sudah 2 kali di Madura. Aduh. Yang 2 kalinya kan biasa begini. Pak Nanang. Waduh, kalah 2 kali. Hebat-hebat nih sapi di Madura. Kok nyoba lagi? Itu punya apa istilahnya ya? Apa gini Pak Nanang? Semangat apa yang Anda tuh punya? Kok berani terus mencoba? Ya kalahnya itu kan bukan kalah lari, Mas. Kalah dukun? Enggak, maksudnya itu jokinya yang ngedrop itu. Yang kemarin yang di Asam Manis itu. Ngedrop maksudnya? Yang enggak takut katanya. Bilangnya takut. Oh gitu. Jadi dia mungkin ngejokiin atau memukulnya nggak all out ya? Nggak all out itu nggak 100% mungkin. 100% lah. Oh gitu. Jadi faktor X nih ceritanya ya. Faktor bukan dari sapi waktu itu. Bukan. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga yang di Gulpung itu. Di Gulpung akhirnya masuk. Waktu itu masuk. Juara 1 ya waktu itu. Juara 1 ya. Saya memang berpikir begini Pak Nanang. Ini sapi apa spesialis? Mohon maaf ya. Ini cuman observasi saya atau sudut pandang saya. Semoga salah ya teman-teman. Apakah sapi itu memang spesialis lapangan pendek? Kan pernah nih main di Bangkalan nih. Ya. Lapangan 225. Tapi bagus juga waktu itu. Memang bukan berarti sapi Roket Jawa ini bukan spesialis lapangan pendek sebenarnya. Enggak kayaknya. Lapangan panjang pun dia mampu sebenarnya ya. Asalkan nggak ada kendala ini itulah. Itu kan di luar teknis ya. Kalau harapannya tidak ada kendala, lancar-lancar aja kan begitu. Ya. Oh gitu. Nah, kemudian ketiganya baru di Skep. Oh, yang di Gulpung. Yang di Gulpung. Jokinya yang Salum. Pakai Salum itu. Bukan yang lama nih. Bukan. Jangan disebutin. Iya. Jangan disebutin. Kasihan nanti. Ya, jangan penasaran. Jadi akhirnya dipegang Salum. Salum. Kenapa kok menentukan Salum? Apa dia memang walaupun kecil senior atau memang Salum menawarkan atau Pak Nanang sendiri yang wah ini kayaknya Salum nih cocok? Ya dari saya sendiri. Soalnya kan Salum kan udah pengalaman lah kalau di Madura. Pengalaman Jawa Madura dia. Jawa Madura. Akhirnya dipegang Salum. Dipegang Salum. Baru juara. Tembus juara 1. Juara 1. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya di Bangkalan. Di Skep. Lapangan Skep.
kabar-kabarnya nih apes katanya. Mama, apes katanya. Apesnya apa sih? Saya bilang tahu sih. Dan pura-pura nggak tahu biar dijawab. Kalau saya tahu kan nggak seru. Nggak dijawab malah sekarang. Kakinya itu Mas. Kenapa? Masukkan bambu. Oh, saya pikir kakinya 5. Enggak. Enggak. Ke tempat kan? Ke tempat. Oh, tempat. Oh, kemasukan. Maksudnya bambu? Ya nggak tahu masuknya dari mana. Mungkin terlalu mepet apa gimana. Sisa-sisa gedek itu mungkin ya? Bisa. Oh gitu. Itu kalau nggak salah di babak semifinal ya kalau nggak salah. Iya. Semifinal ya penentuan untuk masuk ke final ya kalau nggak salah Pak. Iya. Kalahnya semifinal. Nah kemudian sembuhnya itu gimana Pak Nanang? Jadi itu dirobohin sapinya terus. Operasi di lapangan di atau di sini? Ya, di sini. Berarti ada bambu yang masuk ya berarti ya? Masuk. Oh gitu. Tapi alhamdulillah terus sehat ya? Iya sehat. Nah. Puncaknya adalah puncak. Ini ceritanya kenapa kok ujuk-ujuk nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu Pak Wabub, Bapak Wakil Bupati Sampang ini, pemilik tim door to door, ini bujuk-ujuk langsung nyaplok gitu. Ini apa sudah ada tawar-menawar sebelumnya atau mungkin ada sebuah cerita yang boleh diceritakan ke teman-teman nih, Pak Nanang? Ada aslinya itu awalnya itu untuk memeriksa ke sana. Sebentar, meriksa. Iya kan musimnya kan musim penyakit di sini PMK. Ya dibawain dokter sama Pak Wabub. Waktu Piala Bupati? Ya Bupati Cup, yang Bupati Cup kemarin. Aslinya itu mau dilombakan atau mau diperiksa? Dilombakan. Kan kebanyakan yang komplain soalnya di Lumajang PMK gitu. Iya sih, memang asal muasalnya PMK dari Lumajang. Nah, ini sekedar informasi buat teman-teman untuk meluruskan bahwasannya PMK itu sebenarnya bukan dari sapi loh. Pak Nanang tahu nggak dari mana asal muasalnya? Nggak tahu. Nah, banyak yang nggak tahu, dipikir PMK itu dari sapi. Salah. Memang masuknya ke Lumajang itu kambing. Kambing Pak Nanang. Awalnya kambing. Masuknya langsung ke Lumajang. Makanya Lumajang ini yang paling besar. Karena bomnya diledakkan di Lumajang. Itu kambing asalnya, bukan sapi. Cuma memang ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris ini wrong place wrong time ya. Wis gaya. Salah waktu, ngerti nggak Pak Nanang bahasanya ngomong? Ngerti. Wrong place itu salah tempat, wrong time itu salah waktu itu. Mungkin sudah musim-musim PMK, pas Lumajang yang terbesar. Ujuk-ujuk Pak Nanang ke sana. Iya. Pas apesnya lagi meledaknya di sana. Ya apes aja lah gitu. Tapi alhamdulillah, nah waktu itu sakit kan pas sakit habis lomba itu. Apa sebelumnya sudah terindikasi atau tidak Pak Nanang? Enggak. Sehat kan ya? Sehat. Justru setelah lomba baru sakit. Nah ini Pak Nanang, kalau boleh ngorek sih, kalau Pak Nanang mau nggak mau menjawab juga nggak masalah. Kalau mungkin ini rahasia Mas Yan, nggak usah di-expose di channelnya Mas Yan. Ini sebelum di lomba, apakah sudah ada deal magedil harga atau mungkin kalau menang harganya segini? Enggak. Kalau kalah segini atau kalah pun maaf saya nggak bisa membeli atau gimana Pak Nanang? Mungkin ada bisa nggak diceritakan? Enggak kalau tawar menawar belum ada. Cuman cuman dipinjem lah waktu itu. Dia apa ya istilahnya? Perjanjiannya dipinjem. Berarti Anda bawa sana bukan untuk menjual awalnya? Enggak. Dipinjem? Enggak ada, dipinjem. Cuma enggak ada tujuan mau dipinjemin, bukan. Itu ada yang ngelarang mau ngerap itu aslinya, Mas. Enggak mau dibolehin gitu. Roket Jawa nggak boleh turun ke. Alasannya karena PMK atau karena Roket Jawa melesat seperti roket? Ya kurang tahu. Ya lah kurang lebih seperti itu. Mungkin alasannya kita jangan sudon ya, mungkin alasannya PMK aja lah ya, karena memang ya diakui tidak diakui, memang PMK ini asal muasalkan dari Lumajang meledaknya, dan kebetulan Haji Edi lagi, Pak Nanang, ya kali aja nanti sudah haji belum? Belum. Ya semoga Haji Nanang deh. Amin. Amin dong. Melotot, gitu dong Haji Nanang. Nah mungkin larangan tersebut karena dikhawatirkan akan berimbas ke PMK tadi. Ya. Oh gitu. Tapi kok
bisa dibawa ke sana? Kan banyak yang menolak lah, istilah menolaknya dikarenakan alasan yang tepat sebenarnya Pak Nanang ya. Ini kok bisa dibawa ke sana gimana? Apa karena abah atau gimana Pak Nanang? Enggak, emang mau dikerap di sana. Oh gitu. Mau ngerap ke sana. Dan waktu itu direncanakan atas nama sampean atau memang atau bagaimana? Ya nama saya awalnya. Awalnya, setelah nyampe di Madura, Ya itu banyak kendala ya. Terus Pak Wabub mau dikerap Pak Wabub katanya nggak apa-apa gitu saya. oh Pak Wabub sendiri abah yang bicara dengan Pak Nanang langsung ngobrol. Langsung ngobrol. Udah Pak Nanang atas nama saya aja gitu. Mau diatasnamakan ya nggak apa-apa. Bukan ada cerita uang embel-embel mau ditransfer, nggak ada ya? Ada. Nah, pas ternyata dibeli itu gimana ceritanya itu Pak? Ya udah Pak Nanang itu saya dipanggil ke ruangannya sama, di kantor. Haji Jalal, terus Haji Hendi yang nggak berkutik udah. Ini ceritanya ditodong nih ceritanya sama waduh pentol-pentol semua, bukan pentol-pentol nih, wis bagong-bagong semua dalam nih. Akhirnya deal dengan berat hati aslinya ya. Ya berat sih, ya gimana. Oh gitu, akhirnya terjadi transaksi. Nah, ini boleh nggak tanya harganya? Karena tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Soalnya banyak terjadi simpang siur nih. Harganya dealnya segini. Ada yang bilang 2M katanya lu teman-teman. Enggak bercanda. 2M ini tahun depan naik haji nih. Naik yang ini plus. Ini Kak, boleh nggak saya nanya itu? Iya. Kalau cuma nanya nggak apa-apa. Kalau nanya nggak apa-apa. Jawab atau enggak itu terserah saya katanya. Iya. Ini mau jawab atau enggak? Ya nggak usah lah. Oh, oke lah, oke. Kita nggak bisa maksakan. Oke lah. Cuma saya tahu aslinya 1M ya. Aslinya. Oh, aslinya bener. Kurang sedikit katanya. Ibu bilang kurang sedikit. Oh bener berarti. Nah, kan sudah laku nih. Terus tahu-tahu berapa hari kemudian, 2 hari kalau nggak salah, sakit kena PMK. Itu kan Anda sebagai mantan pemilik, itu perasaan Anda gimana? Aduh sakit atau gimana? Ya sedih juga. Masih kesayangan ya? Iya. Oh gitu. Pertanyaan terakhir Pak Nanang. Ya. Ini Pak Nanang sekarang kan punya, kalau saya lihat ada 1, 2, 3 pasang. Oh bukan ini. Oh saya pikir sapi. Pikir dulu. 1. Ada anak-anak dulu. Kita godain. Kita ada 4 pasang nih sekarang nih. Ini gimana nih? Prospek atau enggak yang 4 pasang nih Pak Nanang? Insya Allah yang 1 pasang. Insya Allah yang 1 pasang. Yang 1 pasang disembelih. Ya, harapan tipis. Wah, harapan tipis. Harapan tipis. Atau nanti akan mau dijual atau gini? Gimana Pak Nanang? Ya ntar buat di Jawa gitu. Oh gitu. Kalau mau disembelih telepon saya Pak Nanang. Oke. Aduh gitu. Oh yang 1 pasang ini yang mana? Yang kanan apa yang kiri Pak Nanang? Yang tengah itu. Oh, yang tengah ini sudah 1 pasang berarti? Ya. Sudah 1 pasang. Speed terbaru berapa sih Pak Nanang? Dan dilatih di mana? Kemarin di Duren. 888. 88 dengan panjang 215 ya? 25 ya kan? Wih, 225. 225. Dipanjangin ya palinglah 223 apa 222. Ya hampir mendekati 25 lah kurang lebih seperti itu. Itu kena berapa speednya? 88. 88. Oh, oke. Targetnya berapa speednya nih? Ya harus 18 minimal. Kok 18 Pak Nanang? 18. 75 dong. 75 kayaknya. Enggak apa-apa. Latihan 75 jadinya 82 mungkin jadinya. Kalau 82 latihan kadang-kadang nanti itu ketika jadinya jadi 21 Pak Nanang. Iya. Kan banyak penonton nih ceritanya. Bisa jadi. Bukan bisa jadi, memang iya biasanya begitu. Kan biasanya latihan 75 nanti ketika hariannya kadang-kadang 18 kan begitu. Kalau Pak Nanang harapannya 18.2 nanti jadinya bisa 20 Pak Nanang. Amin dong. Amin. Nah gitu. Ya udah itu aja obrolan saya dengan Pak Nanang di desa di kecamatan apa nih? Randu Agung. Randu Agung, desa Ranuwurung. Aduh berat nih bahasanya. Ranuwurung. Ranuwurung. Wurung tuh nggak jadi ya? Nggak jadi. Danaunya nggak jadi. Iya, kalau Ranu danau, Wurung, danaunya nggak jadi. Oh, Ranu Wurung di kecamatan Ranuyoso. Randu Agung. Randu Agung, Ranuyoso.
Oke, itu aja obrolan saya dengan Pak Nanang. Terima kasih banyak Pak Nanang atas waktunya. Tidak percuma saya datang ke sini, ke Lumajang di Ranu Agung ya. Randu Agung. Randu Agung. Bisa ngobrol-ngobrol dengan pemilik tim Roket Jawa. Oh iya, ada satu pertanyaan. Apa namanya tetap Roket Jawa nih? Ya tetap Roket. Tetap Roket Jawa ya. Oh ya. Semoga yang dua ini bisa lebih baik daripada yang kemarin. Amin, amin. Oke. Yaudah, itu aja obrolan saya dengan Pak Nanang selaku pemilik tim Roket Jawa di Kabupaten Lumajang. Well, jika menganggap channel ini adalah Odik dia pecek ta? Ya kan? Merusak acara. Ya udah. Oke, itu aja obrolan saya dengan Pak Nanang selaku pemilik tim Roket Jawa di Kabupaten Lumajang. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dadah. Ya, bye-bye. Pak Nanang. Dadah dong. Dadah jempol. Ada dadah gitu. Jempol karena Pak Nanang. Mantap. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.